12 Agustus 2020. Kali kedua mendaki gunung, melihat sunrise terbaik di puncak Gunung Prau. Memulai perjalanan dengan mengendarai mobil dari Jakarta di malam hari. Dan ini pertama kali buat kita mengendarai mobil jauh melewati Jawa Barat. Sesekali kita beristirahat untuk makan, minum, dan sedikit berbincang rute mana yang akan kita lewati nanti. Tak lama beristirahat dan energi kembali pulih, kita pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Gelapnya malam dan sedikit penerangan membuat kita begitu tegang dan khawatir akan perjalanan ini. Tetapi setelah matahari terlihat, hati dan diri semakin tenang dan saya pun mulai sedikit nyaman dan menikmati perjalanan. Tampak besar Gunung Sindoro menyambut kita di pagi hari. Teman-teman pun bergegas mencari tempat pemberhentian dan tidak bisa menahan diri untuk mencari spot foto dengan salah satu ciptaan Tuhan ini, dengan latar belakang Gunung Sindoro dan Sumbing. Tetapi tidak berlaku untuk saya. Saya tertidur lelap setelah lelahnya menyetir berjam-jam di perjalanan. Memang tega teman-teman saya ini. Setelah usai berfoto, kami pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang berbeda karena dikelilingi gunung dan pepohonan. Tempat di mana tidak dapat kami temukan di Jakarta. Setelah asik menikmati keindahan alam dari dalam mobil, kami pun lupa bahwa kami belum membeli logistik untuk pendakian nanti. Namun, kekhawatiran akan hal itu tidak begitu lama setelah kami menemukan pasar tradisional tepat searah dengan perjalanan kami menuju base camp Patak Banteng. Iya, berhenti sejenak dan membeli apa yang dibutuhkan nanti. Karena halnya pria tidak mengerti apa aja yang dibeli di pasar, maka saya serahkan kepercayaan saya ke teman saya, yaitu Vini. Dan saya pun membeli keperluan pribadi, yang kodratnya sangat penting untuk kepercayaan diri saya. Setelah semua logistik kami sudah lengkap dan dipastikan tidak ada yang terlewat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju base camp Patak Banteng. Tak lama perjalanan dari pasar, kami pun tiba di tujuan pertama, yaitu base camp Patak Banteng. Base camp yang berada di atas warung makan, tepat di pemberhentian bis-bis dari Terminal Wonosobo. Setelah beristirahat, mengatur nafas, packing, dan membersihkan diri dari perjalanan 8 jam, kami pun menyegerakan keberangkatan kami menuju titik kumpul jalur via Patak Banteng sebelum terlalu sore. Setibanya kami di base camp Patak Banteng, suasana sangat kondusif dan tidak begitu ramai, sangat nyaman untuk pendakian hari ini. Kami pun menyiapkan surat kesehatan dan lain-lainnya untuk kami serahkan kepada petugas yang berjaga. Administrasi selesai, kami pun disuruh ke meja pengecekan barang untuk diperiksa peralatan apa aja yang kami bawa. Ada hal menarik yang diucap oleh petugas pengecekan barang. Kata beliau begini, bahwa perlengkapan kami sudah sangat bagus dan seperti pendaki profesional yang sudah sering mendaki. Padahal saya sendiri baru sekali mendaki gunung dan ini perahu kali keduanya saya kembali ke pendakian. Semua urusan telah selesai. Tiba saatnya kami memulai pendakian. Pendakian yang konon katanya untuk para pemula. Tetapi nyatanya baru mulai saja kami sudah disambut ratusan tangga yang menjulang ke atas. Baru beberapa langkah kami menaiki tangga, detak jantung yang awalnya normal bergerak cepat seperti baru pertama kali ketemu gebetan. Mungkin karena saya tadi kurang pemanasan,
Jadi transisi pernapasan saya terlalu ekstrim dan cepat lelah. Teman-teman pun saya rasa begitu. Atau mungkin teman saya sudah beberapa kali mendaki gunung, jadi fisiknya sudah siaga. Atau mungkin juga gengsi kepada saya pendaki pemula. Tidak jauh dari pemberhentian pertama, pundak saya terasa sakit. Kemudian saya meminta Arif untuk bertukar carrier dengan saya. Dan benar saja, ketika saya cek pundak saya, memar dan sakit jika dipegang. Mungkin kesalahan saya menggendong carrier tadi. Beberapa menit kemudian, tiba kami di pos 1. Perjalanan yang menurut saya tega, karena dari kami memulai sampai di pos 1, pendakian nanjak tanpa henti. Dalam hati mungkin nanti di atas agak landai. Kami pun berhenti sebentar untuk minum dan berbincang sembari ketawa. Benar saja, baru memulai dari pos 1, jalur kembali terjal. Tangga bebatuan yang disusun rapi ke atas, identitas jalur via Patak Banteng sampai saat ini. Beberapa kali berhenti dan tiba juga saya di pos 2. Pemandangan indah nampak jelas dari sini. Tanpa berhenti di pos 2, mungkin fisik dan pernapasan udah mulai stabil. Jadi kami memutuskan untuk lanjutkan perjalanan sebelum matahari tenggelam. Iya, Prau adalah gunung para pemula karena mungkin ketinggiannya hanya 2500 mdpl. Tetapi ini terlalu sadis dikategorikan gunung pemula. Tanjakan tanpa henti, tangga yang begitu tinggi jaraknya, dan tanah yang cukup licin dibarengi kiri dan kanannya lereng jurang. Mungkin jika baru pertama kali mendaki dan perahu gunung pertama, saya sendiri berpikir ratusan kali untuk mendaki ke gunung lainnya. Karena saya dan teman-teman sudah sangat mempersiapkan fisik, jadi selama perjalanan kami hanya merasakan lelah dan sesekali berhenti. Kembali ke perjalanan menuju pos 3. Lagi dan lagi. Tangga bebatuan terjal ke atas kami lewati. Dalam hati, kapan selesainya ini? Apa sampai puncak jalurnya seperti ini? Tidak lama saya pun tiba di pelawangan zona sinyal dan beristirahat sejenak. Tiba-tiba ayah saya menelpon pas ketika saya berada di sini. Ketika saya angkat, suara sangat jernih tanpa putus-putus, seperti berada di kota. Ya memang, benar ini zona sinyal. Beberapa menit setelah zona sinyal, kami pun tiba di tujuan akhir kami, Puncak Prau 2565 mdpl. Hati senang namun fisik lelah tidak bisa dibohongi. 2,5 jam perjalanan dengan jalur nanjak tanpa henti membuat kami senang dan bahagia bisa berjalan normal kembali di Puncak Prau. Namun semua ini belum usai. Kami harus mendirikan tenda, tetapi kami belum pernah mendirikan tenda ini sebelumnya. Iya, ini tenda pinjam dari temannya Vini. Alhamdulillahnya, setelah hampir frustasi 45 menit bongkar pasang tenda kami pun jadi sebelum matahari terbenam. Malam pun tiba. Badan lelah tapi tidak mau melewati malamnya di Puncak Prau. Saya dan teman-teman berbincang-bincang sembari menikmati teh dan kopi di malam hari. Tapi sayang, mata yang berat membuat kami tidur lebih awal dari biasanya.
Dan semoga esok hari mendapatkan sunrise terbaik dari puncak Gunung Prau. Amin. Ternyata benar apa kata orang, pemandangan Gunung Prau dapat menyihir siapapun yang melihatnya. Benar-benar seperti lukisan. Tidak berhenti sampai di situ, pemandangan Gunung Sumbing, Sindoro, Merapi, dan Merbabu dapat terlihat jelas dari puncak Gunung Prau. Ditambah hamparan hijau Bukit Teletabis semakin mempercantik suasana. Kami sebagai pendatang tidak lupa mengabadikan salah satu tempat terindah ini dan tidak lupa atas nikmat syukur yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Tidak hanya sampai di depan tenda, saya mencari tempat tertinggi di puncak Prau untuk melihat keindahan lain yang tidak boleh saya lewatkan. Benar saja, Prau adalah bukti bahwa siapapun yang datang ke sini melihat sunrise dari puncaknya akan membuat rencana untuk datang kembali. Padahal tanpa kalian sadari, kalian masih berada di puncaknya. Pesan saya untuk Gunung Prau, terima kasih telah menerima saya dan telah memperlihatkan sunrise terbaik dengan keindahan di sekelilingnya. Perjalanan indah yang akan saya nantikan untuk kembali ke sini suatu saat nanti. Terima kasih Gunung Prau.